Kan ada dua persoalan. Yang pertama, sebagian masyarakat tidak terima bantuan yang menurut mereka seharusnya mereka juga layak untuk mendapatkan bantuan isi hunian rumah di warga di lokasi relokasi ya. Lalu yang kedua, adanya dugaan proyek yang seharusnya menjadi bantuan langsung ini diproyekkan gitu, program bantuan langsung ini diproyekkan oleh pihak-pihak tertentu dan arahnya ini kan ke dinas sosial nih sepertinya. Nah, bagaimana langkah Bapak sebagai pimpinan dinas di sini untuk menanggapi dua persoalan ini, Bapak? Ya, tadi pertama terkait dengan apa? Sebagian masyarakat tidak dapat nih, padahal menurut mereka terdata juga begitu. Jadi yang kita tangani adalah warga yang terdata yang jumlahnya 700 KPM kelompok manfaat. Itu menjadi prioritas utama. Di luar itu kita tidak menjadi prioritas karena 700 itu sudah terdata sebagai yang terkena dampak. Itu yang pertama, sehingga kalau memang ada yang di luar itu bukan tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua terkait dengan penerima manfaat yang masih banyak masih banyak memberikan reaksi yang atau keluhan terjadi. Pertama karena kebutuhan dari KPM itu belum seluruhnya ada, baru sebagian. Sehingga ketika sebagian itu ada, belum semua lengkap, maka di situ terjadi keluhan. Sementara kita menyiapkan pihak toko sedang menyiapkan barang-barang ini supaya memenuhi apa yang sesuai mereka minta atau sesuai dengan yang dilakukan oleh pendamping dalam kegiatan asesmen awal. Seperti itu. Sehingga sampai dengan saat ini upaya untuk mengatasi keluhan-keluhan masyarakat itu yang pertama kita rapatkan dulu barisan supaya kita informasikan kepada KPM itu satu kata, yakni pertama kami ambil langkah untuk rapat bersama pendamping. Rapat bersama pendamping, kita diskusi masalah-masalah yang ada di lapangan dihadapi baik pendamping maupun yang ada di KPM. Kemudian yang kedua, kita rapat dengan para camat, dengan kepala desa, kelompok sasaran KPM. Ya, kita rapatkan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebutuhan masyarakat yang nantinya disampaikan kepada KPM masing-masing. Kemudian langkah berikut yang terakhir, kita juga berkoordinasi dengan menyampaikan seluruh kegiatan kita kepada Pak Bupati dan nanti akan ada rapat lagi, rapat lengkap yang dihadiri camat dengan para kepala desa, sehingga apa yang diharapkan itu bisa baik dalam pelaksanaannya. Kemudian yang lebih penting memang ada keluh kesah terkait dengan masalah soal harga, ya. Harga memang pada awalnya kita diminta dari kementerian untuk memfasilitasi sehingga kita sudah memiliki data yang namanya asesmen dari pendamping. Kemudian mereka juga melakukan survei harga sebagai pendamping, sehingga yang menyediakan isi hunian itu juga tentu menyesuaikan dengan harga setempat, harga kondisi yang dilakukan pada saat asesmen. Makasih Bu. Dinas berkomitmen untuk selesaikan program ini. Ya, kita berharap kita menyelesaikan program ini, kita juga menjaga kepercayaan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, karena bagaimanapun lembaga daerah bencana yang selalu tentu setiap ada momen seperti ini kita berharap pemerintah pusat itu selalu memberi perhatian terhadap kita, apalagi terhadap warga yang terkena dampak. Bahkan KPM tidak menerima bantuan tapi masuk dalam daftar 700 orang KPM, tapi ada KPM yang tidak terima, langkah Pak Dinas Sosial.
dalam 700 itu semua dapat. Ada yang tidak dapat. Karena dalam Yang daftar saat 700 ini kan belum dibagi habis, belum dibagi habis. Masih di Tolu di mana Sisa belum. kemarin di Waimatan itu ada 4 kakak yang tidak dapat. Berdasarkan SKB, tapi dari SKB itu tidak dapat. Ada 4 kakak. Langkah dari Pak. Nanti kita cek kembali. Siap, Pak. Karena yang Kami kita siap, tahu Pak. yang Kami dalam siap. daftar itu 700 itu. Mudah-mudahan mereka dalam daftar 700. Itu nanti akan di cross check ya. Ya di cross check dulu. Nah, kita kalau memang mereka itu penting. Kita melakukan latihan terakhir.